terhadap sistem ekonomi kapitalis sudah kita bahas sebenarnya itu di sistem ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin Ad-Dabhani ya. Sehingga hampir semua sama sebenarnya, cuman dari sudut bahasa yang sedikit berbeda antara kitab Nizamul Iqtisad dengan kitab kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis. Nah, kalau kita lihat ya, langsung aja izin share dari materi malam ini. Kalau eh, kajian malam ini ya, yaitu kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis di dalam kitab eh, kritik terhadap pemikiran kapitalis Barat ya. Ini bagian yang kedua, kritis terhadap sistem ekonomi kapitalisnya yang sebelumnya pengantar sudah kita bahas ya. Nah, sekarang langsung ke pokok ya. Pokok ide-ide yang terkait dengan sistem ekonomi kapitalis. Bentar ya. Kelihatan ya share screen-nya? Tet? Alhamdulillah, Dan. Oke, kita akan membahas ya di pertemuan ke-20 ini, yaitu kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisnya. Mungkin 3 kali ya. Ini yang kedua, terakhir nanti minggu depan. Apa yang dikritik dalam buku ini fokus terhadap sistem ekonomi kapitalis. Ada 4 ya. Ini agak terbalik urutannya ya. Kalau di sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Islam itu langsung ke problem ekonomi itu ya. Ini di akhir itu kan. Yang pertama adalah kita nanti akan mengkritisi materi ekonomi ya atau barang dan jasa dalam perspektif kapitalis. Kemudian yang kedua kebebasan kepemilikan dan yang ketiga konsep produksi dan yang keempat problem ekonomi. Ini 4 poin yang dikritik oleh pengarang kitab kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis ya. Nah, malam ini kita akan fokus kedua pokok bahasan yaitu terkait dengan materi ekonomi dan kebebasan kepemilikan. Mudah-mudahan sebelum 1 jam sudah selesai itu ya. Baik, kita lihat kita awali ya pembahasan yang terkait dengan ini gitu kan. Dalam ekonomi kapitalis kalau kita perhatikan eh hampir sama saya kira dengan sebelumnya yaitu pandangan terhadap barang dan jasa itu kan. Jadi pandangan ekonomi kapitalis terhadap materi ekonomi yang dimaksud di sini adalah pandangan ekonomi kapitalis terhadap barang dan jasa. Nah, diawali dengan pendefinisian barang. Ya, apa yang disebut dengan barang? Barang itu adalah sarana kebutuhan yang bisa diraba. Saya kira sama ya, definisi seperti yang dijelaskan dalam sistem ekonomi Islam. Contohnya roti, mobil, telepon. Kemudian jasa adalah sarana kebutuhan yang tidak dapat diraba. Seperti jasa konsultasi hukum, servis mobil atau perbaikan mobil, jasanya itu kan. Kalau mobilnya adalah barang, sementara servisnya itu adalah jasa. Nah, dari kategori barang dan jasa ini, atau definisi barang dan jasa ini, kapitalis melihat manfaat barang dan jasa itu memiliki 2 karakteristik. Dalam buku ini disebutkan, pertama, bahwa manfaat barang dan jasa itu adalah apapun yang bisa atau layak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi apa istilahnya itu? Semua kebutuhan keinginan manusia ya yang menurut perspektif mereka layak
itu adalah manfaat yang dihasilkan dari barang dan jasa. Apapun wujudnya itu kan. Barang seperti eh, tadi sudah dicontohkan, mobil, termasuk juga ya sesuatu yang merusak sebenarnya, khamr atau minuman keras atau ganja. Itu karena ada manfaatnya mereka masih menganggap itu barang ekonomi. Kenapa? Karena masih layak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua sifatnya fleksibel dalam artian barang atau jasa itu bisa memenuhi secara parsial atau menyeluruh ya, sandang pangan papan atau sandangnya aja, aja langsung ataupun tidak langsung. Ini adalah kategori manfaatnya ya dalam pandangan kapitalis. Nah, kalau kita lihat manfaat kan selalu dikaitkan dengan kebutuhan ya. Jadi manfaat biasanya dikaitkan dengan kebutuhan. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis ini ya, kebutuhan itu dianggap sebagai keinginan manusia. Nah, pernah kita bahas di kritik ya yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin, salah satu kekeliruan kapitalis itu tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Jadi kebutuhan itu adalah keinginan, keinginan sama dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah dalam kapitalis kebutuhan itu adalah semua barang yang diinginkan yang dianggap memiliki nilai ekonomi. Apapun itu kan. Makanya dalam sistem ekonomi kapitalis, khamr atau alkohol atau opium karena dia memiliki permintaan pasar, maka itu merupakan benda ekonomi dan itu adalah kebutuhan manusia yang harus kemudian dipenuhi dan negara harus memfasilitasi. Artinya memfasilitasi itu membiarkan, tidak boleh ada pelarangan, tidak boleh ada kelompok tertentu yang merusak misalnya. Artinya dijamin keberadaannya ya dalam level-level tertentu ya. Itu yang terkait dengan konsep kebutuhan dalam ekonomi kapitalis. Nah, kebutuhan itu dikaitkan dengan manusia karena barang dan jasa tadi itu ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ekonomi kapitalis atau para kapitalis memandang terkait dengan manusia itu dua sisi, gitu kan. Sisi yang pertama adalah manusia itu dianggap sebagai makhluk material. Ya, jadi dalam pandangan kapitalis, ya manusia itu sebagai makhluk material. Ekonomi kapitalis artinya apa? Melihat sosok manusia itu ya tadi materi benda gitu kan. Sehingga ekonomi kapitalis fokus kalau kita bicara manusia itu ya tadi aspek materi, aspek keuntungan. Jadi yang dilihat kalau melihat manusia itu adalah bagaimana eh, yang di hadapan dia itu adalah wujud sosok ya manusia ya yang hampir disamakan dengan benda gitu kan yang bisa diambil keuntungan ya. Yang kedua, dalam sistem ekonomi kapitalis memandang manusia itu karena hanya sifatnya material, seolah-olah manusia itu tidak memiliki atau mengabaikan aspek spiritual, terutama dalam konsep ekonomi. Nanti kita akan contohkan yang dimaksud itu kan. Artinya apa? Artinya apa? Nilai moral dan tujuan spiritual itu diabaikan dalam aktivitas ekonomi. Semua aktivitas ekonomi sasarannya itu adalah materi. Sasarannya itu adalah keuntungan, ya kan? Dan ini bisa kita lihat ya dari eh, prinsip tadi, maka konsekuensi yang muncul dari sistem ekonomi kapitalis terkait dengan perilaku ekonomi yang dilakukan oleh manusia
Yang pertama adalah bisa dalam bahasa katanya itu tujuan menghalalkan segala cara. Karena semua dilihat dari sudut pandang materi. Jadi tindakan curang itu bisa dilegalkan jika menguntungkan bagi para pelaku ekonomi. Yang kedua, karena mereka tidak memandang aspek moral, ya kan, atau ruhiyah dalam bahasa kita, maka ketika mereka peduli terhadap orang miskin, dasarnya itu bukan akhlak, dasarnya itu bukan karena ya peduli terhadap sesama, tapi sebenarnya ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan perusahaannya atau kekayaannya itu diambil atau dirampok oleh orang-orang miskin atau dirusak gitu kan. Maka muncul konsep CSR ya. Dalam sistem ekonomi kapital itu bukan wujudnya itu sebenarnya bukan motivasinya, maaf, motivasinya itu bukan moral. Jadi motivasinya itu adalah takut kehilangan harta. Ya. Dan akhirnya dalam sistem ekonomi kapitalis dengan tadi tujuan menghalalkan segala cara, dia akan berbuat curang kalau curang itu kemudian menguntungkan, dia akan berbuat jujur kalau jujur itu kemudian menguntungkan, tidak peduli peduli kepada orang miskin bukan karena aspek moral, maka akhirnya apa? Masyarakat itu ibarat hutan belantara. Ya. Masyarakat itu eh, seperti hidup di dalam hutan. Individu itu siapa yang kuat, dia yang menang. Yang kuat memakan yang lemah sehingga di dalamnya tidak ada keadilan tanpa ada rasa kemanusiaan. Hari ini kita saksikan gitu kan, bagaimana para kapitalis eh, mengeksploitasi sumber daya alam tanpa peduli itu kan, itu menyebabkan kerugian, bencana bagi rakyat yang lainnya. Tidak peduli bahwa mereka merampok, merampas ya, walaupun dengan iming-iming ganti rugi itu kan milik-milik individu ya, seperti dalam kasus proyek strategis ya nasional ya kan, Pik Pantai Indah Kapuk 2 misalnya, itu banyak tanah-tanah individu ya dibayar dengan murah ya. Kalau tidak mau kemudian diintimidasi, dipaksa ya. Itu adalah wujud nyata konsekuensi dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Sehingga hukum yang berlaku sebenarnya bukan hukum yang ditetapkan. Hukum yang berlaku itu hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Hukum mengabdi kepada kepentingan para kapitalis. Nah, ini adalah konsekuensi yang kita lihat ya kan dari sistem ekonomi kapitalis. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam? Kritik terhadap sistem kapitalis ya dengan fakta seperti tadi, di dalam buku ini kemudian disebutkan bahwa Islam memandang ya, ini kritik dan solusi ya, kritik sekaligus sebenarnya solusi gitu kan. Dalam pandangan Islam, pertama Islam memandang materi dan kebutuhan, benda dan jasa maupun juga kebutuhan, itu sifatnya holistik. Artinya apa? Bersifat holistik menyeluruh, memadukan aspek material, sosial, dan moral masyarakat. Artinya apa? Ketika individu memenuhi kebutuhannya, maka dia harus memperhatikan aspek material, aspek sosial, aspek juga moral atau akhlak di tengah-tengah masyarakat. Maka walaupun ada kebebasan individu, ya, tapi di dalam Islam kebebasan individu juga dibatasi dengan hak juga individu yang lain, ya kan? Artinya aspek aspek sosial, ruhiyah, ya, atau juga ya maknawiyah istilahnya itu. Itu kemudian diperhatikan ketika memandang ya materi dan kebutuhan. Yang kedua dalam pandangan Islam, materi, barang dan jasa itu untuk manusia. Apa maknanya ini yang menarik gitu kan. Artinya barang dan jasa harus melayani tujuan kemanusiaan
dan memiliki nilai ruhiyah spiritual ya untuk ibadah gitu kan. Jadi mengkonsumsi barang atau jasa ya tujuannya itu memang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang membedakannya dengan malaikat ya kan. Manusia butuh terhadap materi, tapi semuanya itu adalah juga harus dibungkus atau harus berada dalam koridor dalam bahasa ini disebut dengan spiritual ya. Atau yang dimaksud itu nilai-nilai ruhiyah dan tidak lain itu adalah syariat Islam ya. Makanya nanti Islam memandang ya khamar, minuman keras, opium ya, walaupun bisa memenuhi kebutuhan manusia ya. Bahkan mungkin ada orang yang menikmatinya, itu ya sesuatu yang diharamkan dan negara nanti akan melarang ya peredaran ya. Bukan membatasi tapi melarang gitu kan. Dan yang ketiga, kalau kita lihat pandangan ekonomi Islam terkait dengan materi dan kebutuhan ini, di dalam buku ini disebutkan bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya material. Ya. Ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan moral, yang dua-duanya juga harus kemudian dipenuhi. Ya. Jadi bukan hanya material. Maka ketika kebutuhan individu tadi bertentangan dengan kebutuhan sosial, ya, moral, maka ya individu tidak boleh egois, gitu kan. Tidak boleh dia eh, individualis, gitu kan. Tapi harus tadi ya memperhatikan lingkungan, memperhatikan juga nilai-nilai akhlak yang ada kemudian di tengah-tengah yang dibutuhkan ya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis bahasanya itu kan. Nah, begitu juga dalam Islam ya. Dari penjelasan tadi, dari pandangan yang berbeda Islam dengan kapitalis terhadap materi dan kebutuhan, ya, itu melahirkan kriteria ya manfaat dalam sistem ekonomi Islam. Jadi manfaat dalam sistem ekonomi Islam, kalau kita lihat yang pertama manfaat itu tetap tadi memperhatikan dampak sosial dan moral ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi sistem ekonomi Islam melihat benda itu bermanfaat ya, tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan individu, tapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan moral di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi bukan semata-mata sifatnya itu individual, ya kan? Tapi betul-betul harus memperhatikan eh, itu semua, gitu kan? Nah, yang kedua ya eh harus melihat manfaat itu adalah secara hakiki, ya. Jadi dalam sistem ekonomi Islam melihat manfaat itu manfaat yang hakiki. Makanya nanti tadi juga disebutkan dalam sistem ekonomi Islam itu dibedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Jadi keinginan dan kebutuhan itu lain, gitu kan. Keinginan muncul dari nafsu ya, biasanya kebutuhan itu muncul dari realitas, fakta. Gitu ya. Dan yang ketiga, manfaat dalam ekonomi Islam itu tujuannya tidak lain itu untuk mencegah kerusakan. Sehingga Islam menuntut eh, adanya penghindaran barang atau jasa yang merusak masyarakat, merusak eh, baik sosial, yaitu interaksi di tengah-tengah masyarakat maupun moral. Nah, inilah karakteristik manfaat ya dalam sistem ekonomi Islam ya. Itu poin yang pertama ya, yang terkait dengan pandangan Islam terkait dengan materi ya. Diawali tadi fakta materi benda barang dan jasa dalam sistem ekonomi Islam dalam sistem kapitalis, kemudian
kerusakan pandangan tersebut dan solusi Islam atau kritik Islam. Yang kedua, itu terkait dengan kebebasan kepemilikan ya dalam sistem kapitalis. Nah, kita lihat ya. Kita lihat dulu tinjauannya ya. Jadi yang dikritik yang kedua itu adalah makna kebebasan kepemilikan. Kalau kita perhatikan kebebasan dalam sistem ekonomi kapitalis ya itu dasarnya ya, atau dasarnya itu adalah kebebasan individu yang melahirkan individualisme. Jadi eh, kapitalisme itu ya memang didasarkan kepada kebebasan individu dalam konteks ekonomi itu kan yang melahirkan nanti individualisme. Nah, sehingga kebebasan kepemilikan individu ini itu merupakan manifestasi perwujudan utama ide tersebut ya kan. Makanya ekonomi kapitalis disebut dengan sistem ekonomi yang sifatnya individualistis. Ya. Karena menonjolkan hak-hak individu semata. Terhadap hak komunal atau masyarakat. Tapi nanti lihat pada kenyataannya nanti bergeser. Ya, di buku ini dijelaskan bergeser dari individualisme kepada kelompok. Ya. Jadi bukan hanya individu pada akhirnya yang terwujud selanjutnya itu adalah kekuasaan kelompok gitu kan. Nah, kebebasan individu kalau kita lihat prinsipnya kebebasan kepemilikan itu didasarkan pada dua prinsip ya. Yang pertama itu adalah tadi ya kebebasan individu di mana individu dimungkinkan untuk memiliki dan mengembangkan kekayaan secara bebas. Apapun bisa dimiliki, apapun bisa dikembangkan secara bebas ya. Hari ini kita sering mendengar heboh ya. Laut sudah disertifikat, sungai sudah disertifikat, ya kan, kata gubernur di Jawa Barat, ya, katanya. Ya. Tapi dia hanya bisa kemudian menghentikan punya rakyat, tapi punya para kapitalis itu ternyata nggak sanggup juga, itu kan. Tapi kalau rakyat kecil itu diubrak-abrik, gitu kan. Saya lihat sekarang beberapa tempat di eh, yang masuk dalam kategori pinggiran sungai, bantaran sungai, ya dengan dalih itu eh, istilah itu milik negara, ya itu kemudian dibongkar, ya. Begitu juga di beberapa ruas jalan saya perhatikan, ya itu dibongkar, ya kan. Di satu sisi memang ini ada benarnya dalam konteks memang itu milik individu ya. Di dalam Islam tadi tempat-tempat yang seperti itu sebenarnya milik umum, tidak boleh kemudian dimonopoli, ya. Memang dilematis ya. Cuman ironisnya tadi itu kan, kalau untuk rakyat kecil dengan mudahnya mereka para rejim ini ya istilahnya mengusir ya dari tanah-tanah yang mereka klaim tanah negara itu kan. Sementara para kapitalis ya mereka dengan pongahnya dan didukung dan dibiarkan ya mengambil milik negara bahkan milik individu itu kan, bahkan milik umum. Seperti yang saya katakan dari kasus proyek strategis nasional yang ini kan lucu itu kan. Apa strategisnya? Misalnya Pandai Indah Kapuk 2. Nah, tapi tadi dengan prinsip kebebasan, maka laut pun ya itu kemudian bisa dimiliki, gitu ya. Kemudian yang kedua, memang dalam kebebasan kepemilikan ya, kepemilikan ini juga ada di dalamnya peran negara. Negara memang ada membatasi intervensi sambil melindungi kepemilikan pribadi lewat undang-undang ya. Jadi di apa istilahnya itu negara ada perannya, tapi kadang-kadang perannya itu justru
bukan berpihak kepada rakyat kecil, perannya itu juga semata-mata biasanya memuluskan untuk kepentingan oligarki para kapitalis. Kenapa? Karena kembali ya seperti yang sering kita bahas bahwa dalam sistem ekonomi dalam sistem demokrasi nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya kritik terhadap sistem pemerintahan, sistem demokrasi. Esensinya penguasa dalam sistem demokrasi itu adalah para kapitalis itu, gitu ya. Nah, ini dari sisi eh, prinsip kebebasan. Nah, tadi untuk eh, menjaga agar individu bebas eh, mengembangkan kepemilikan dan memiliki apapun, maka itu dilegalkan dalam bentuk undang-undang. Ya. Ada jurisprudensi perundang-undangan yang melindunginya, gitu kan. Sehingga dianggap orang yang eh, mengambil itu atau merusak ya itu dianggap melanggar undang-undang walaupun ya itu sebenarnya milik umum dalam pandangan Islam ataupun fakta di tengah-tengah masyarakat bahwa itu adalah kebutuhan hajat hidup orang banyak. Misalnya dalam kasus rebutan sumber mata air. Jadi ada perusahaan air minum dalam kemasan yang dia tiba-tiba menyerobot ya, walaupun membeli dengan cara paksa itu kan sumber mata air milik masyarakat yang menjadi sarana sumber air mereka. Jadi pernah di daerah saya itu di daerah Subang itu terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan tersebut karena sejak perusahaan tersebut memonopoli ya atau menguasai sumber mata air, mereka dengan seenaknya itu menutup akses masyarakat untuk mendapatkan air tersebut sehingga lahan pertanian mereka menjadi kering. Mereka protes, ya kan, dilakukan aksi, tapi tadi lagi-lagi dengan alasan ini adalah dilindungi oleh undang-undang, maka ya masyarakat dianggap melakukan perusakan terhadap milik perusahaan. Nah ini contoh gitu kan. Jadi ada jurisprudensi terkait dengan perlindungan kepemilikan ini, walaupun sebenarnya adalah bisa jadi tadi eksploitasi milik umum, dengan dalih itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Intinya ada tiga. Pertama, mengakui kepemilikan alat produksi oleh individu. Yang kedua tadi, negara bertanggung jawab melindungi kepemilikan pribadi. Walaupun tadi sebenarnya benda zatnya, sorry, sumbernya itu adalah haram dimiliki oleh individu. Tapi ya tadi, dalam kapitalis itu dilegalkan dan negara wajib kemudian melindungi. Ya. Jadi ada pembatasan, ya tadi pembatasan hanya jika dilakukan dalam rangka melindungi kebebasan orang lain. Lagi-lagi tadi itu kan kebebasan oligarki tentu itu kan yang menjadi penguasa yang sebenarnya tadi. Nah itu terkait dengan dari sudut hukumnya itu kan. Kemudian filosofi kapitalis seperti yang disebutkan di dalam kitab ini, ya. Filosofinya itu tadi ada kepemilikan pribadi ya. Ini filosofi pokoknya. Kemudian ada hak yang sifatnya fundamental yang itu dilindungi dilihat sebagai hak yang harus kemudian dilindungi oleh negara. Nah, implikasi dari kebebasan kepemilikan tadi ya, itu dalam pandangan kapitalis sekalipun ya, dalam sudut pandang ekonom kapitalis sekalipun ya itu memiliki dampak positif dan dampak negatif ya. Jadi dampak positifnya apa? Dampak positifnya itu adalah dengan adanya kebebasan kepemilikan didorong oleh upaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya maka memicu pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Contoh aja gitu kan, bagaimana eksploitasi batu bara, eksploitasi nikel,
eksploitasi emas dan perak, yaitu memang ya kalau kita bicara terkait dengan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat besar. Cuman masalahnya siapa yang menikmati ya pertumbuhan tersebut. Itu juga menjadi tanda tanya besar juga itu kan. Kenapa? Karena walaupun Indonesia termasuk negara yang GDP-nya besar ya, GNP-nya besar ya, ternyata diikuti juga dengan tingkat kesenjangan yang luar biasa. Ya. Nah, ini dampak negatif berikutnya ya kan. Jadi dampak negatifnya itu adalah pemilikan kebebasan itu memberikan dampak terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi ya jika tidak diatur dengan baik. Dan faktanya regulasi pengaturan itu nggak pernah kemudian berpihak kepada kepentingan rakyat. Kenapa? Karena pada dasarnya undang-undang itu sudah mereka kuasai. Undang-undang itu akan mereka buat sesuai dengan kepentingan mereka. Contoh nyata lah hari ini itu kan. Kalau undang-undang liberalisasi begitu mudah, tapi undang-undang perampasan aset para koruptor sampai sekarang itu kan tidak pernah dibahas. Nah, jadi ini yang kita lihat. Contoh lain kesenjangan dari penelitian Selios ini kan luar biasa gitu kan. Jadi 50 orang terkaya di Indonesia itu asetnya itu sama dengan eh 50 juta rakyat Indonesia. Jadi kalau hari ini kita sedang dihebohkan oleh dua pernyataan pejabat negara yang konyol bahasa saya itu, yang jahil itu kan. Yang pertama adalah dari gubernur di Jawa Barat yang mengatakan bahwa dia mengusulkan dan mungkin juga sudah dipraktekkan, nggak tahu kalau di Jawa Barat, syarat untuk mendapatkan bansos dan beasiswa itu adalah harus ada vasektomi. Ini kan sebuah kebijakan yang menurut saya sangat zalim itu kan. Jadi orang miskin ya untuk mendapatkan layanan bansos dan layanan beasiswa harus dimandulkan. Naudzubillah min dzalik gitu kan. Ini kan dalam pandangan Islam jelas-jelas ini adalah sesuatu yang diharamkan gitu kan. Nah, padahal faktanya kalau kita lihat akar masalah kemiskinan itu bukan eh, faktor-faktor yang sifatnya individual. Justru sebagian besar yang menyebabkan kemiskinan ini karena kita bicara implikasi kebebasan kepemilikan, itu adalah dampak dari penerapan sistem kapitalis dengan liberalisasi atau kebebasan kepemilikannya yang menyebabkan kesenjangan yang luar biasa tadi itu kan. Jadi rakyat itu ya sumber-sumber daya alam mereka dimonopoli dan dieksploitasi. Di sisi lain mereka dipajaki gitu kan oleh negara karena negara menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Sehingga akhirnya rakyat itu dirugikan dua kali. Inilah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang disebut dengan kemiskinan struktural, ya kan? Maka aneh, kemiskinan struktural ini ya itu yang disebabkan oleh negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, tapi orang miskin yang kena getahnya. Salah satunya tadi orang miskin ketika ingin mendapatkan bantuan itu harus dipasotomi gitu kan. Kemudian yang kedua pada pejabat negara yang juga menunjukkan kebodohannya itu, dia katakan kalau ingin banyak uang kurangi anak. Nah, ini juga fakta ya, juga tidak artinya tidak benar itu kan. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian tidak punya anak atau anaknya satu tetap aja miskin. Di sisi lain banyak yang para kapitalis, para koruptor mungkin anaknya banyak, ya tapi uangnya juga banyak karena hasil eksploitasi, hasil kemudian curang atau korupsi atau juga monopoli terhadap sumber-sumber daya alam ya yang itu dihasilkan melalui eh, kolusi yang didasarkan kepada prinsip kebebasan kepemilikan. Nah, itu saya kira fakta yang terkait dengan kebebasan kepemilikan, ya kan?
Nah, tapi tadi kita lihat realitasnya eh, kepemilikan individu dalam sistem kapital itu berkembang. Sebenarnya bukan kepemilikan individu, tapi yang terjadi itu adalah kepemilikan kelompok. Ya. Kenapa kemudian terjadi perubahan evolusi ya kepemilikan dari individu menuju kelompok ya. Kalau kita lihat ya hari ini sebenarnya kepemilikan itu kelompok ya walaupun di belakangnya ada individu ya individu-individu. Evolusi kepemilikan ini muncul yaitu dari kepemilikan pribadi mengalami transisi signifikan dari milik satu individu menjadi milik individu dalam kelompok entitas besar. Maka muncullah tadi monopoli-monopoli ya. Nah, kenapa kemudian ini terjadi? Apa pemicunya? Pemicunya itu adalah industrialisasi yang membutuhkan modal besar dan kolaborasi dalam kepemilikan. Jadi akhirnya ya tadi eh, walaupun mereka berbagi itu kan ya, kekayaan, tetap dalam konteks hitungan-hitungan masing-masing punya kekayaan. Tapi sebenarnya kekayaan yang mereka miliki itu dalam bentuk wujud perusahaan bersama atau yang dikenal dengan perseroan terbatas. Gitu kan. Nah, kedua juga memang dampak dari teknologi ya. Perkembangan teknologi merubah pola persaingan ekonomi sehingga memaksa struktur kepemilikan itu menjadi lebih kompleks dan kolektif, tapi kolektifnya itu segelintir orang ya. Bukan milik umum, tapi milik beberapa gelintir orang. Hari ini kita saksikan misalnya kolaborasi kepemilikan terhadap tambang antara pejabat dengan swasta ya. Dengan bagi-bagi proyek di antara mereka itu kan. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi sebenarnya di buku ini ingin menyebutkan bahwa esensi kepemilikan pribadi itu sudah bergeser dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan kelompok ya dengan entitas yang lebih besar ya tapi juga bukan milik umum dan juga bukan milik negara gitu kan tapi milik swasta gitu ya. Nah, tadi apa yang menyebabkan adanya perkembangan kepemilikan ya menjadi milik individu atau milik kelompok ya. Tadi ya karena kebutuhan modal yang besar ya sehingga kemudian terwujudlah apa yang mereka sebut dengan perseroan terbatas yang kadang-kadang melibatkan juga publik gitu kan. Ya tapi publik ya hanya sebatas itu aja mereka memiliki itu kan. Sebatas saham itu kan. Sementara mayoritas keuntungan ya dikendalikan oleh para pemilik perusahaan tersebut ya kan. Atau yang kita kenal dengan oligarki tadi. Nah, akhirnya kalau kita lihat memang eh, ini menunjukkan kalau kita lihat sistem ekonomi kapitalis itu sudah cacat dari awalnya. Ya. Karena itu nanti akan melahirkan sebuah eh, sistem ya untuk menutupi dampak kerusakan dari sistem ekonomi kapitalis ya. Negara terpaksa intervensi. Nah, kalau hari ini kan kita lihat ya kan eh, istilahnya itu kebusukan sistem ekonomi kapitalis ditunjukkan oleh Amerika Serikat sendiri, di mana dalam sistem ekonomi kapitalis tidak boleh ada hambatan tarif, gitu kan? Maka Amerika membuat tarif ya, tarif Trump. Nah, ini menunjukkan bahwa perdagangan bebas yang mereka gembar-gemborkan itu ternyata ya mereka sendiri yang melanggar. Ya. Kenapa? Ya karena tadi ini adalah dampak nyata dari kerusakan yang disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis dengan liberalisasinya memaksa kemudian negara sedikit berperan agar ya kesenjangan tadi agar eh, istilahnya itu kerusakan itu tidak menjadi yang besar ya atau sampai kemudian terjadi revolusi ya maka peran negara kemudian mulai ditambah. Jadi negara kapitalis berperan lebih besar dalam pembiayaan dan investasi, menandakan perluasan fungsi dalam ekonomi yang sebelumnya
sangat mengandalkan pasar bebas. Makanya di Amerika Serikat muncul juga perusahaan-perusahaan negara gitu kan. Ya. Atau juga kebijakan-kebijakan yang keluar dari vakum kapitalis. Seperti tadi ya, menetapkan tarif, kemudian bailout atau intervensi terkait dengan keuangan, gitu kan. Padahal semua secara konsepnya itu tidak boleh, gitu kan. Nah, sehingga tambal sulam ekonomi kapitalis menghadapi dampak yang luar biasa dari sistem yang merusak ini, muncullah di Eropa itu konsep-konsep negara kesejahteraan, ya. Jadi konsep kemudian CSR tadi gitu kan. Ya. Tujuannya apa tadi? Tujuannya itu adalah untuk sedikitlah mengerem kerusakan yang disebabkan prinsip liberalisasi atau kebebasan kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, itu fakta ya, fakta terkait dengan liberalisasi. Ya. Sehingga akhirnya kalau kita temukan di situ ada kontradiksi. Kontradiksi ya antara prinsip ekonomi kapitalis dan penerapannya tadi itu kan kadang-kadang tuh ya. Kontradiksi yang pokoknya itu adalah tadi perkembangan kepemilikan yang menjadi kepemilikan kolektif dari kepemilikan individu menjadi kepemilikan kolektif ya. Dan ada di dalamnya peran negara walaupun bertentangan dengan prinsip dasar kapitalisme yaitu kepemilikan individu yang bebas serta kompetisi pasar bebas. Ini kan paradok ya, kontradiksi yang pertama. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya sistem ekonomi kapitalis itu sudah ambruk sejak dasarnya, sejak awal, ya kan. Tapi karena ada pemolesan-pemolesan ya dengan tambal sulamnya ya. Dan yang kedua tidak ada sistem penggantinya yang belum eksis ya. Yang tidak lain adalah sistem ekonomi Islam yang diemban oleh sebuah negara, ya akhirnya ya polesan-polesan terhadap sistem kapitalis itu kemudian membuat sistem ekonomi kapital itu bisa bertahan. Sehingga tadi selain kontradiksi juga sebenarnya menunjukkan kelemahan sistem ekonomi kapitalis tadi. Nah, lalu bagaimana eh, apa istilahnya itu nanti pandangan Islam ya. Jadi ini satu lagi gitu kan di sini ada eh, implikasi perubahan kepemilikan tadi ya dan in- intervensi negara ya. Ya. Pertama merubah sifat dasar kapitalisme. Jadi sebenarnya nggak ada negara yang menerapkan pure sistem kapitalis. Itu menunjukkan bahwa sistem kapitalis itu memang benar-benar sistem sistem yang rusak dan merusak sejak awalnya, sejak konsepnya itu kan. Terlebih lagi dalam penerapannya tadi, sejak konsepnya aja sudah rusak gitu kan. Sehingga pada tataran praktek banyak yang menyimpang dari konsep dasar kapitalis. Yang kedua akhirnya memicu pertanyaan atau sebuah retorika bahwa sistem ekonomi kapitalis hanya menciptakan ketidakadilan ekonomi gitu kan. Ya tadi kalau kita lihat yang sangat nyata itu kesenjangan yang luar biasa, eksploitasi yang luar biasa yang menyebabkan masyarakat itu kemudian merasakan kerusakan dan kerugian dari sistem ekonomi kapitalis tadi. Nah, terakhir di kritik ini diberikan juga solusi gitu kan. Pertama, bagaimana Islam memandang kebebasan kepemilikan ya. Jadi kalau kita lihat eh memang ketika kita berbicara terkait dengan topik kebebasan kepemilikan itu menjadi topik yang penting dalam pembahasan sistem ekonomi. Ya. Makanya kalau kita lihat yang membedakan satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain itu kaitannya dengan kepemilikan. Sistem ekonomi Islam beda dengan sistem ekonomi kapitalis, beda dengan sistem ekonomi sosialis. Salah satu yang membedakannya itu sudut pandang terkait dengan kepemilikan sumber daya alam. Kapitalis, prinsip dasar itu adalah boleh dimiliki oleh siapapun sumber daya alam. Sosialis, tidak ada kepemilikan individu. Nah, justru Islam mengatur, ya. Jadi Islam mengatur
Ada barang yang bisa dimiliki oleh individu, ada barang yang menjadi milik umum, dan ada barang yang bisa dimiliki oleh negara. Nah, sehingga Islam memandang ada batasan dan aturan ya terkait dengan kepemilikan tadi yang tujuannya itu tidak lain adalah untuk menciptakan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan. Nah, sehingga dalam pandangan Islam, kepemilikan itu sebagai amanah ya dari Allah itu kan. Sehingga Islam memandang bahwa hakikatnya ya bumi dan apa yang ada di dalamnya itu milik Allah, manusia itu hanya sebagai khalifah fil ar ya. Wakil Allah di muka bumi ini untuk mengelola tadi ya, mengelola sumber daya alam. Nah, dari situlah kita lihat dalam sistem ekonomi Islam ya. Sorry, sebelum memberikan solusi ya, kita lihat dulu dampaknya. Jadi dan kebatilan. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan ya, disebutkan dua ya, dua ide kebatilan. Nah, kebatilan, ide kebebasan kepemilikan. Yang pertama ya, eh, kebebasan kepemilikan itu melahirkan privatisasi sumber daya. Ya. Nah, sehingga apa buktinya tadi? Karena dalam sistem kapitalis memandang semua sumber ekonomi itu sebagai milik pribadi. Bisa dimiliki oleh individu tanpa memperhitungkan hak komunitas dan kepemilikan publik, sehingga mengabaikan keadilan dan distribusi. Ya. Hasilnya adalah yang kedua, menunjukkan kebatilan kapitalis itu adalah terjadinya konsentrasi kekayaan yang menimbulkan kesenjangan ekonomi. Sehingga dengan ide kebebasan kepemilikan pribadi ini yang tanpa batas ya menyebabkan sarana produksi dan sumber daya itu terkonsentrasi hanya di tangan segelintir orang. Tadi saya contohkan 50 orang terkaya di Indonesia itu nilai kekayaannya sama dengan 50 juta rakyat Indonesia. Nah, karena itu Islam datang dengan solusi ya. Jadi eh, untuk apa Islam memberikan solusi? Pertama untuk distribusi kekayaan. Sehingga kekayaan itu tersebar, ya. Kekayaan tidak bertumpuk hanya di satu kelompok tertentu, sehingga akan mewujudkan keseimbangan ekonomi. Dan keseimbangan ekonomi ini hanya bisa tercapai tadi bila kekayaan tersebar itu merata. Makanya di dalam Islam nanti diharamkan menimbun, ya kan? Tetap prinsipnya itu kan. Atau Allah menyatakan di dalam ayat Al-Quran bahwa harta tidak boleh beredar di kelompok-kelompok itu saja. Ya. Dan yang kedua, Islam ya itu melindungi hak komunitas atas barang publik. Ya. Jadi barang-barang publik seperti mineral, tambang, minyak dalam Islam harus dikelola ya oleh negara ya dengan memperhatikan kepentingan komunitas tadi dan kesejahteraan masyarakat rakyat, bukan hanya untuk kepentingan individu. Nah, tujuan ini yaitu mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam konteks kepemilikan. Islam mengatur yang pernah kita bahas, ada milik individu, milik publik, milik negara ya. Milik pribadi adalah sorry atau milik individu, yaitu benda barang yang diizinkan oleh syara untuk dimiliki ya. Ya. Secara individu zat maupun manfaatnya. Nah, ada kepemilikan publik seperti tadi ya. Barang-barang yang dimiliki secara bersama-sama. Dalam hadis disebutkan al-muslimuna syuraka'u fis salasin fil ma'i wal kalai wanar wasamanu haramun. Ya. Nah, yang terakhir adalah kepemilikan negara, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara untuk melaksanakan tugas negara, yaitu menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Maka sistem ekonomi Islam ya itu eh, sangat beda dengan sistem ekonomi kapitalis. Karakteristik sistem ekonomi Islam yang sekaligus ini menjadi kelebihannya itu adalah
pertama sistem ekonomi Islam mewujudkan keadilan. Ya. Jadi keadilan masyarakat. Sorry, ini bukan keadilan sosial ya. Di penerjemahannya kurang pas ya. Jadi keadilan masyarakat, mengutamakan komunitas dan ada pengelolaan sumber daya alam itu secara eh, amanah gitu kan. Nah, itu ya barangkali yang bisa saya sampaikan dalam eh, kesempatan ini ya. 1 jam seperti yang saya janjikan presentasi atau pengantar. Selanjutnya barangkali kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan, saya kembalikan ke Ustadz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallah khairan katsir atas pemaparan materinya. Insya Allah, buat Bapak Ibu, insya Allah ini kita buka sesi diskusi dan tanya jawabnya. Ini tema kita seputar tentang sistem ekonomi eh, kapitalis ya. Insya Allah ini juga sudah ada eh, tawaran solusi yang ditawarkan oleh beliau, yaitu ekonomi Islam ya, insya Allah. Ya, Alhamdulillah kami itu interaktif itu nanti kita akan sharing untuk memberikan jawaban. Ya, Alhamdulillah Ustaz, ini sudah ada pertanyaan perdana di kolom komentar dengan akun Pak Nur. Assalamualaikum Ustaz. Mengapa para kapitalis memiliki kemampuan melebihi negara dalam mengelola negara? Nah, ini kita mohon tanggapan ini tadi. Iya, pertanyaan yang saya kira diangkat dari fakta, gitu kan. Dari fakta seolah-olah eh bukan seolah-olah, memang faktanya kelihatannya ya itu eh, swasta itu lebih mampu mengelola sumber daya alam ya dibandingkan dengan negara. Sehingga banyak proyek-proyek yang harusnya kemudian dilakukan oleh negara diserahkan kepada swasta dengan alasan negara tidak punya dana. Jadi kalau saya lihat sebenarnya ini hanya sekedar sudut pandang dan paradigma yang keliru aja, ya. Yang muncul dari sistem kapitalis tadi. Jadi sebenarnya bukan para kapitalis itu memiliki kemampuan melebihi negara, gitu kan. Tapi memang dalam sistem kapitalis ya, negara itu tidak boleh berperan dalam mengelola sumber daya alam. Itu jadi problemnya di situ ya, Tad Norman. Jadi bukan para kapitalis itu memiliki kemampuan melebihi negara dalam mengelola negara, dalam mengelola sumber daya alam maksudnya itu kan. Yang akhirnya ya tadi dia yang akhirnya menjadi mengatur negara memang pada akhirnya yang disebut dengan oligarki tadi gitu kan. Nah, tapi kalau saya lihat memang ya itu adalah dampak dari sistem kapitalis ya, di mana negara itu tidak boleh terlibat dalam mengelola sumber daya alam. Cuman pada akhirnya kan ketika negara tidak mengelola sumber daya alam, kemudian sumber daya alam itu diserahkan pengelolaannya kepada swasta. Nah, negara mau mau eh, menggunakan apa ya untuk mengelola negara, aparatur negara itu kan untuk apa? Menggunakan apa untuk mengelola negara? Karena pasti mengelola negara itu butuh sumber daya. Dan ketika sumber dayanya dimiliki oleh swasta, pada akhirnya ya swasta yang mengendalikan. Jadi memang ini dampak dari ideologi kapitalis. Dan ini tidak disadari sayangnya gitu kan. Saya pernah ya Pak Norman itu waktu saya kuliah
S3 ya. Ada kuliah umum itu disampaikan oleh orang sekuler religius. Bahasanya itu. Kenapa sekuler religius ya? Ya tadi ekonomi otaknya kapitalis tapi ya dia punya nilai-nilai religius. Dia katakan gini gitu kan, seolah-olah benar gitu kan. Padahal tadi idenya itu menyesatkan persis seperti pertanyaan Pak Norman tadi. Dia ngatakan gini, negara itu harus fokus ngurus rakyat. Nah, ini pernyataan dia itu kan. Negara itu harus fokus ngurus rakyat, yang namanya bisnis sumber daya alam serahkan pengelolaannya kepada swasta. Negara mah fokus saja ngurus rakyat. Ini kan seolah-olah benar tapi pernyataannya konyol gitu kan. Konyolnya di mana? Ya, konyolnya itu adalah ketika negara mau mengurus rakyat, itu dari mana dananya gitu kan. Kalau sumber daya ekonominya diserahkan kepada swasta. Kan lucu gitu kan. Ya tapi itulah kita tunjukkan buktikan bahwa di otak dia itu otak kapitalis gitu kan. Dia tidak melihat ekonomi Islam. Yang dia lihat ekonomi kapitalis walaupun ya agamanya ya itu Islam ya. Ini contoh itu kan. Jadi memang benar seperti yang pernah saya katakan sampaikan pernyataan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Sistem Ekonomi Islam ya. Dua pemikiran yang sangat kemudian dijaga penerapannya di negeri kaum muslimin dan terus dipaksakan sampai sekarang itu adalah sistem ekonomi dan sistem politik. Sistem ekonominya kita dipaksa terus ya menerapkan sistem ekonomi kapitalis, sistem politiknya itu terus ya istilahnya itu dipantau dan diawasi agar kita menerapkan sistem demokrasi. Ya. Ini itu kan karena dengan dua sistem ini inilah sistem yang dominan memang yang berkontribusi langsung dalam rangka mengurus umat ya, mengurus rakyat atau tadi ya berpengaruh terhadap aktivitas sosial kemasyarakatan. Dan kita terus dipaksa untuk sekuler ya, terkait dengan dua sistem ini. Itu ya barangkali Ustaz eh, Azhar dan Ustadz Norman Baskara. Ya, Alhamdulillah. Syukuran Ustaz. Ya, ini kayaknya masih ada yang bertanya juga nih Ustaz di kolom komentar dengan akun Pak Herman Bashir. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana Islam mengatur tanah-tanah yang dekat dengan lokasi kepemilikan umum, seperti pinggir sungai, dekat tambang, dekat tanah gembalaan milik negara. Nah, ini gimana Ustaz? Ngasih batasan-batasannya. Pertanyaan dari Pak Herman Basir. Monggo Tad. Ya, yang pertama kalau kita lihat konsep dulu ya. Milik umum itu adalah manfaatnya ya boleh dimiliki oleh individu, tapi zatnya atau sumbernya haram dimiliki oleh individu. Contohnya sumber mata air. Ya, mata air kita bisa ngambil bebas dari sumber mata air ya, tapi tidak boleh kemudian memonopoli sumber mata airnya. Nah, begitu juga lokasi-lokasi yang berdekatan dengan kepemilikan umum, ya, ya sebenarnya milik umum. Kita harus 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 memang nanti harus harus ditetapkan apakah milik umum atau milik individu. Kalau bantaran-bantaran sungai misalnya, ya, karena sungai itu milik umum, ya berarti milik umum, gitu kan. Cuman kan dalam batas misalnya dari sungai itu berapa meter gitu kan. Yang itu masuk dalam kategori bantaran sungai gitu kan. Nah, kalau itu adalah milik umum ya, termasuk dibatasi misalnya ya, dari pinggir laut itu masuk dalam kategori ini mungkin nanti ijtihad kepala negara gitu kan atau khalifah gitu kan. Laut milik umum. Nah, batasan yang masuk dalam kategori bantaran laut
ya, atau istilahnya itu pinggir laut itu berapa berapa meter misalnya ke pinggir laut. Ya. Nah, kalau eh, itu adalah masuk masih dalam kategori milik umum, memanfaatkan apa? Memanfaatkan ya boleh, tapi tidak boleh ada unsur monopoli. Misalnya itu kan, istilahnya itu suka ada kan keramba, orang di sungai kecil, ya kan, kemudian dia pasang keramba. Dengan pasang keramba itu akhirnya seolah-olah tempat itu kemudian dimonopoli oleh dia. Nah itu nggak boleh itu kan. Kalau menyebabkan dengan adanya keramba itu menjadi eh, monopoli tempat, gitu kan. Ya. Tapi dia kemudian mengambil ikan dari situ silakan. Tapi kalau sampai kemudian monopoli dan orang lain kemudian tidak bisa mengakses, maka itu tidak diperbolehkan. Contoh lain yang sedang rame itu kan di yang peak ya, Pandai Indah Kapuk 2. eh dan satu sebenarnya sama juga itu kan. Itu kan di situ ada laut ya. Itunya itu pinggir laut ya kan. Nah, pinggir-pinggir laut itu nggak boleh dikuasai oleh swasta. Ya. Tidak boleh dikuasai oleh individu. Dan memanfaatkannya pun boleh, tapi tidak boleh kemudian monopoli. Makanya tidak boleh ada bangunan permanen. Kalau ada bangunan permanen berarti di situ itu adalah eh, menjadi monopoli dan itu tidak diperbolehkan. Makanya kan pengembangan Pandai Indah Kapuk 2 itu kan sebenarnya merampok hak milik umum ya. Apalagi ada juga pada akhirnya yang berdekatan itu saya nggak tahu termasuk milik individu misalnya. Ini saya kira kejahatannya itu kan. Jadi dalam Islam tanah-tanah yang dekat dengan lokasi kepemilikan umum harus dilihat dulu. Ya, apakah itu memang masih kategori milik umum? Berarti nanti ini ijtihad khalifah bahasa saya. Kalau itu masuk dalam kategori kepemilikan umum, maka tidak diperbolehkan itu penggunaannya itu dengan cara monopoli. Ya. Sehingga yang lain tidak bisa mengakses tempat atau lokasi tersebut. Misalnya pinggir laut, ya, itu nggak boleh, ya kan? Eh, itu kemudian dibangun hotel, dibangun ini yang akhirnya kemudian masyarakat tidak bisa kemudian mengakses laut tersebut. Itu ya. Eh, Atau misalnya tadi kalau pertanyaan di sini dekat tambang gitu ya. Ya tadi nanti secara regulasi ya, secara teknis nanti khalifah akan menentukan mungkin batasan-batasan tersebut ya kan. Karena intinya itu kan eh, pengelolaan itu tidak boleh memberikan dampak negatif eh, terhadap rakyat, terhadap masyarakat ya kan. Sehingga kalaupun misalnya masih dalam kategori milik individu kan tetap milik individu juga kalau itu pengelolaannya atau eksploitasinya merusak dan membahayakan maka negara bisa mencegah ya. Bisa jadi misalnya dalam bahasa saya itu nanti relokasi ya. Kalau dia misalnya tidak punya lahan lagi gitu kan dan lahan itu kalau dibangun misalnya membuat istilahnya itu dampak yang signifikan baik terkait dengan konservasi air, resapan air dan yang lainnya. Nah, itu bisa aja nanti negara kemudian mengambil tindakan ya untuk apa? Untuk mengalihkan ya agar eh, pembangunan-pembangunan itu kemudian tidak memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kami konfirmasi dulu ya Pak Nurman. Kira-kira Ustadz masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi Ustadz?
Oke ya, maksimal sampai 10 ya. Masih ada Iya. 11 menit lagi. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir kita cukupkan dulu ya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Mungkin kalau memang tidak ada lagi pertanyaan. Izin bertanya lagi, Ustadz, mengapa dalam Islam kepemimpinan dimonopoli oleh hukum syara atas khalifah tidak boleh digunakan diserahkan kepada umat melalui perundang-undangan. Bisa jadi istilah khalifah keliru atau lebih ahli pakar di bidang masing-masing. Nah, ini gimana, Ustadz? Mencegah adanya kemungkinan seperti ini, Tad? Mau tanggapannya, Tad? Ya karena kalau dalam Islam memang ya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, asyadah itu li syar'i. Kedaulatan itu ada di tangan syara. Syara yang menentukan halal haram, syaraklah yang menentukan baik dan buruk, syaraklah yang menentukan ini boleh ini tidak. Ya, kenapa? Ya karena syara itu lahir dari atau ditetapkan oleh sang pencipta manusia. Ya. Nah, karena itu ya khalifah itu ya dia tidak punya khalifah itu sorry ya. Khalifah itu dipilih oleh umat ya. Tapi dia bukan untuk menjalankan kehendak umat. Khalifah dipilih oleh umat untuk menjalankan hukum syara yang sudah ditetapkan. Ini uniknya sistem Islam itu kan. Jadi asyadah li syar'i as-sultan lil ummah. Ini prinsip empat pilar ya, empat pilar sistem pemerintahan dalam Islam. Jadi as-sultan lil ummah untuk mengangkat khalifah itu ada kewenangannya di tangan umat lewat baiat. Tapi ketika khalifah kemudian diangkat, maka khalifah bukan melaksanakan kehendak rakyat, tapi khalifah melaksanakan perintah syara. Inilah kaidah yang disebut dengan asyadah li syar'i. Kalau ditanya kenapa? Ya karena kalau undang-undang atau peraturan itu diserahkan kepada rakyat, ya, diserahkan kepada manusia, manusia itu kan terbatas kemampuannya. Manusia nggak bisa mengatur dirinya sendiri itu kan. Kenapa? Karena keterbatasan maupun juga ya kadang-kadang kalau manusia buat aturan ya pasti aturannya itu yang menguntungkan dirinya sendiri itu kan. Nah, lalu apa bedanya dengan ijtihad? Kalau ijtihad itu sebenarnya istimbat terhadap hukum syara. Ya. Nah, kalau istimbat terhadap hukum syara memang ada ya kemungkinan keliru, tapi tetap ya kalau kalau dalam hadis itu disebutkan kalau ijtihad itu salah dapat satu pahala, benar dapat dua pahala itu kan. Dan eh saya lihat untuk hal-hal yang pokok sebenarnya sudah gamblang itu kan. Sebenarnya yang harus kemudian dilakukan ijtihad itu perkara-perkara yang baru. Yang itu biasanya perkara-perkara yang itu cabang ya. Kadang-kadang sebenarnya kalau ini ditanyakan tadi ada ahli yang lebih pakar, ya sebenarnya itu bukan kategori hukum syara itu. Ya. Kalau ahli itu berarti sains dan teknologi. Makanya dalam 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 sistem Islam itu ya terkait dengan pendapat itu ada pendapat hukum syara, ada pendapat sains dan teknologi yang masing-masing kalau pendapat hukum syara itu diserahkan kepada mujtahid ya. Kalau pendapat yang terkait dengan membutuhkan kepakaran diserahkan kepada ahlinya yang menentukan ya. Tidak boleh dengan suara mayoritas, tidak boleh juga eh, kepada istilahnya itu ya suara mayoritas tadi. Ya kalau memang itu harus diambil didasarkan kepada kepakaran, ya ahli yang menentukan, gitu kan, fakar yang menentukan. Bahkan kan Rasulullah aja kita lihat dalam perang itu kan, ternyata di situ ada yang lebih ahli, ya akhirnya Rasulullah mengikuti pendapat sahabat yang mengusulkan ya pendapatnya tadi, gitu. Jadi memang harus kita pilih itu kan. Ada pendapat syara, kembalikan kepada hukum syara. Metodenya adalah istimbat atau ijtihad. Ya, pendapat yang terkait dengan sains dan teknologi serahkan kepada ahlinya. Ahli itu siapa? Expert di bidangnya. Nah, kalau pada perkara-perkara yang mubah baru ya bisa dilakukan dengan menggunakan
suara terbanyak atau mayoritas kalau bicara terkait dengan uslub. Ya. Itu ya. Tapi intinya adalah kenapa kemudian kepemimpinan di dalam Islam dimonopoli oleh hukum syara? Ya karena ya tadi kalau kita angkat ke paling yang kepada tujuan Allah menciptakan manusia tidak lain adalah untuk beribadah mengabdi kepada Allah. Beribadah mengabdi kepada Allah tidak lain adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan hukum syara. Karena itu di dalam Islam siapapun termasuk khalifah dia harus tunduk terhadap hukum syara ya ketika dia menjalankan aktivitasnya. Makanya lahirlah dari situ kaidah politik dalam Islam, pilar politik dalam Islam yaitu asyadah li syar'i. Kedaulatan itu ada di tangan syara. Wallahu a'lam. Itu barangkali ya Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Sepertinya kita cukupkan dulu ya, Bapak Ibu, jamaah sekalian. Diskusi kita malam ini, insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi, Ustaz, untuk sebagai closing statement atau cukup? Cukup, Tad. Nanti kita lanjut dengan dua topik berikutnya. Dua bahasan maksudnya.